محمد بهر نقصبا بشابه الشاذ وسيد محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيد محمد أرشد بن عبد الله البندري وسيد شهاب الدين بن محمد أرشد البندري وسيد سيدنا ولما بندري سيد سنبا وسيد عبد الله البندري المكي وسيد محمد صلى الله عليه وسلم وسيد سيدنا عبد الغني وسيد محمد وسيد محمد أبلغ جميع مشايخنا ومعلمين غفر الله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال الله تعالى في حديث القدس أن الله لا إله إلا أنا فمن لم يصبر على بلائي ولم يشكر لنعمائي ولم يرضى بقضائي فليظلم ربا سوائي. Adab bergaul dengan Allah itu ada 14 macam. Yang pertama, menundukkan kepala dan merendahkan pandangan. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada Allah. Jadi dalam setiap ibadah, setiap aktivitas yang diingat hanya Allah. Yang ketiga, memperbanyak diam disertai dengan zikir, jadi tidak banyak berbicara, tapi yang utama adalah banyak berzikir. Yang keempat, menenangkan anggota badan, artinya tidak banyak bergerak, tidak banyak berbuat yang sia-sia, tapi dalam perbuatannya selalu khusyuk, khudu' dan hudur. Yang kelima, segera mematuhi perintah. Jadi setiap perintah Allah yang wajib segera, karena sesuai dengan firman Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, segera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjauhi larangan. Jadi setiap ada larangan, dia berusaha untuk menghindarinya atau meninggalkannya. Yang ketujuh, sedikit menyanggah takdir. Jadi jangan terlalu kita mengurusi takdir, karena takdir Allah yang menentukan. Maksudnya jangan kita berpikir kok bisa begini, kok bisa begitu. Itu semua sudah Allah tentukan. Sekarang yang kedelapan, di antara adab kita atau bergaul kita kepada Allah, maksud daripada bergaul adalah kita untuk selalu mengingat Allah, senantiasa berzikir, baik dengan lisan maupun dengan hati. Jadi usahakan walisanun rabbun bizikrillah. Jadi lisannya ini selalu basah. Rutab itu artinya kurma basah. Jadi rabbun, maksudnya rabbun basah dalam zikrullah, ya. Kalau bulan Ramadan ada namanya rutab basah. Jadi makna rutab itu diibaratkan seperti kurma yang basah. Jadi maksudnya lidah kita selalu basah dalam zikrullah. Itu adab orang bergaul. Ya, tidak banyak berbicara tapi selalu kalimatut thayyibah,
kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari mulutnya. Apalagi nanti bulan Ramadan, kita jaga betul lidah kita, bisa berbicara tapi yang bermanfaat, ya, baca Quran, baca amalan-amalan orang-orang saleh pada hari pertama, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti yang kedua, Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Nanti yang ketiga, Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilni jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu yang kesembilan, adab kita bergaul kepada Allah adalah selalu memikirkan nikmat Allah. Memikirkan ini maksudnya adalah betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Diberi ini, diberi itu, diberi nikmat ini, diberi nikmat itu, lalu agar kita pandai bersyukur. Allah saja mengulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu maksudnya supaya kita bersyukur. Nikmat mana lagi yang didustakan? Banyak sudah nikmat yang diberi, cuman kamu yang enggak pandai bersyukur, kamu yang enggak mau beribadah kepadaku, kata Allah. Sudah aku beri nikmat macam-macam. Nikmat iman utama, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat punya pekerjaan. Nah, sekarang banyak juga orang yang enggak punya pekerjaan. Nikmat sudah berumah tangga, yang berumah tangga, nikmat punya anak, yang punya anak, nikmat anaknya terdidik dengan bagus, yang sudah terdidik anaknya sudah punya pekerjaan, nikmat semua. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mana lagi yang kita dustakan? Maksudnya agar kita itu selalu memikirkan nikmat dan keagungannya, betapa besar, betapa mulia, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala ketika nanti mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Nikmat yang besar. Banyak orang yang enggak sempat ke Ramadan. Hari-hari ada aja yang pulang menghadap Allah. Mau siang, mau subuh, mau sore, ada saja. Ya, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur sampai ke Ramadan nanti. Ketika kita bertemu dengan Ramadan, dan Ramadan itu adalah nikmat juga, nah, gunakan nikmat itu dengan baik. Bagaimana cara menggunakan nikmat dengan baik? Kita gunakan waktu-waktu di bulan Ramadan jangan sampai terlewatkan, jangan sampai lewat, ya, nuntut ilmunya, ibadahnya, tadarusnya, i'tikafnya, terus ditambah-tambah terus amalan-amalannya, dan ditambah-tambah akhlaknya, dan ditambah-tambah dalam mujahadahnya setiap saat. Itu namanya orang yang bisa menggunakan nikmat yang diberi Allah, memikirkan betapa agungnya Allah. Lalu yang ke-10, mengutamakan kebenaran atas kebatilan. Jadi setiap ada kebenaran diutamakan. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Jadi setiap kebenaran, setiap yang hak, cepat kita jelaskan, kita sampaikan. Karena apabila kita biarkan, malah kita ikut nanti. Satu contoh, mungkin dalam sebuah kepanitiaan, kita tahu di antara kawan-kawan kita ini ada yang enggak jujur. Ya, ada masalah badan amil lah, nanti enggak jujur kawan-kawan kita ini. Ini kalau enggak dijelaskan atau enggak ditegur, akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, bisa menyelip uang, bisa ngambil beras, padahal bukan haknya. Ini banyak betul ini. Karena kalau sudah urusan duit, rawan betul. Padahal orangnya kalau berzikir khusyuk banget dia. Loh, kalau sembahyang mantap. Kalau baca Quran, Masya Allah. Tapi urusan bulik beras, rajanya. Ya. Nah, jadi ketika kita melihat kebatilan, wajib langsung
Oh, kita dimusuhi, biarin, tidak apa-apa. Yang penting sudah saya sampaikan yang hak. Ya, nah ini di mana-mana kalau sudah musim-musim nanti penerimaan amil, masya Allah, ya. Nah, jadi hati-hati betul. Jadi kalau kita pengen berkawan, adabnya diantaranya mengutamakan kebenaran, yang hak daripada yang batil. Karena barang siapa kita melihat kemungkaran lalu kita diam, kita melihat nih ada kawan kita enggak jujur, ada orang yang begini, ada si fulan yang begini, kita tahu dan kita diam dengan alasan karena ini musuh aku. Oh, malah kita dosanya berlipat-lipat. Kalau seandainya kita tegur dan kita ingatkan itu bahwa pekerjaan itu adalah haram, satu biji beras saja kamu bawa, kamu ambil hak orang lain, itu akan jadi darah daging fi butunihim nara, karena itu hak fakir miskin. Kalau bagi fakir miskin itu jadi rahmat, tapi kalau bagi kamu yang mampu jadi kiamat. Makna kiamat paham? Ya, jadi balak bagi kamu karena kamu mampu. Tapi kalau itu bagi orang miskin, fakir, orang yang ada hutang dalam agama, bukan hutang pribadi. Ini datang kepada amil, ulun berhutang ya. Ini bukan hutang agama. Masjid ada hutang, bikin proposal, ditujukan kepada badan amil. Ini jelas. Karena hutangnya bukan untuk pribadi tapi untuk agama, boleh ya, bantu supaya masjidnya lunas hutangnya dan lain-lain. Nah, jadi kita biarkan, karena kalau kita biar, apalagi kita punya kedudukan, ya, punya kedudukan, artinya ketua kah sidin, penasehat kah sidin. Nah, ini kita jaga betul amanah orang, ya. Lalu yang ke-11, tidak mengandalkan manusia dalam segala keperluan. Wah, nanti kalau kau tegur bisa aku, kalau diberi buahnya lagi tugas kena, ada apa-apa, banyak aja rezeki. Itu yang paling takut biasanya tuh. Kalau kau tegur nanti bisa diberhentikan, parai. Takut betul dia, tergantung dengan manusia. Wah, ini kalau aku tegur ini, wah bisa diberhentikan aku. Nah, itu namanya dia takut betul, padahal yang mengatur semua Allah, baik di waktu bepergian maupun di dalam kota. Jadi jangan mengandalkan keperluan orang, ya. Segala keperluan hanya kita andalkan kepada Allah. Yang penting kita siapkan. Kayaknya gampang aja, banyak aja kekawanan. Jangan. Kayaknya gampang aja kok, teman-temanku itu beres loh, malah jadi beban. Kalau ke sekumpul bisnya gratis, tapi di sana banyak juga makanan gratis, enggak masalah. Tapi kan kita pengen juga belanja ini belanja itu, akhirnya minta aja dengan kawan. Nah, jadi beban. Lihat orang makan bakso, ada gratis lah bakso, ada. Ya. Nah, hendak kayak jono wal-wal ada ke duitnya, beri supan merenya. Ya, bujur bis gratis, calon wali kota. Apalagi di mana-mana makan gratis, ya. Tapi jangan jadi beban orang, ya. Jadi jangan kita mengandalkan manusia dalam segala keperluan, karena manusia tidak dapat memberikan manfaat. Manusia tidak bisa memberi manfaat, yang bisa memberi manfaat Allah, dan tidak dapat pula menimbulkan bahaya tanpa kehendak Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah, jangan tergantung dengan manusia, tergantung dengan perusahaan.
Kalau nanti saya diberhentikan di perusahaan bisa mati, memangnya perusahaan bisa matikan? Nah, semua kembali kepada Allah. Jadi tauhid kita hanya kembali kepada Allah. Ya sama corona ini. Wah, nanti kalau saya ndak nanti bisa mati. Belum divaksin sudah mati dia. Memangnya harus pakai corona? Karena corona mati juga, kada corona mati juga. Iyalah. Mati juga, sudah waktunya kada kawa. Nah, jadi supaya tauhidnya terjaga, karena ini banyak orang yang tauhidnya tergelincir. Udah bismillah sudah ya. Wah, bangga betul aku sudah vaksin 2 kali. Vaksin pertama, vaksin kedua, tidak mungkin kena corona. Besok mati. Kenapa? Tergugur. Pembualan betul tuh. Aku udah 2 kali vaksin. Wah. Itu kan cuman ikhtiar, usaha, semuanya kembali kepada Allah. Nah, jadi jangan menyombong-nyombongkan diri. Wah, ini kamu kalau nggak vaksin bahaya loh, mati nanti kamu. Wah, kesana kemari cerita, aku sudah vaksin. Ini ada sertifikasinya, ada suratnya. Wah, sekalinya sidin berjalan tabrak kurang, mati baik. Jadi matinya karena corona. Karena kesombongannya, ya. Na'udzubillah. Jaga hati kita semua. Yang ke-12, tunduk disertai rasa takut kepada Allah. Tunduk di sini bisa maknanya menundukkan kepala, bisa ya, seperti guru kami Syekh Muhammad Najib bin Abdul Qadir itu tidak pernah menunggak begini, tidak pernah tunduk. Kalau membaca kitab begitu terangkat muka pasti merem tuh tutup mata, nanti tunduk. Jadi tidak pernah melihat ke atas sampai akhir hayat. Sampai umuran 63 tahun tidak pernah, mulai kecil tidak pernah melihat ke atas, tapi selalu tunduk ya. Saking tawaduknya. Makanya kata Kiai Bisri Mustafa, Kiai Najib ini orang yang tawaduk, yang diangkat Allah derajatnya dengan ketawaduannya. Tunduk, tidak pernah melihat masalah apakah rezeki, apakah biasa, tidak pernah. Orang Kiai Sipulan mobil baru beliau masih pakai sepeda motor, tidak pernah. Pengen ini, banyak yang mau ngasih, Pak Yai ini enggak, kamu kalau ngasih untuk pondok saja, aku sudah cukup bisa makan, bisa minum. Nah, jadi kalau orang mau ngasih untuk pondok, itu namanya orang yang luar biasa. Jadi tunduk di sini taat ibadah kepada Allah ya, dengan didasari rasa takut. Nah, seperti kita nanti ibadah Ramadan itu betul-betul karena kita tunduk dengan perintah Allah, capek-capek puasa. Walaupun mungkin ada penyakit, tapi kita yakin sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Kita yakini dengan terapi puasa sehat. Karena terapi yang lain tidak menjanjikan. Ini nang di sini banyak, kalau nang jam 4, jam 3 bisa kotak kuning mana aja kumbah sudah matian guru aja. Ampihan terapinya sudah matian deh. Tapi kalau puasa, Rasulullah yang menjanjikan puasa sehat. Kalau terapi sehat enggak? Sehat sebentar. Wah, nyaman nih kamu. Wah, ada namanya ini, ada namanya itu, enak kok. Loh, kira-kira setahun loh, kenapa enggak lagi? Enggak ada perubahan. Apa makannya hantuk terus ya, biar terapinya hebat. Kamu nong kambing makan ya, tekanan ya iyalah ya. Di samping ikhtiar kita terapi juga jaga makanan, pola makan, pola hidup sehat ya. Nah, jadi tunduk disertai takut kepada Allah. Jadi maknanya kita taat itu disertai khauf. Makanya
timbulkan di dalam diri kita itu ada dua. Yang pertama al-khauf, takut. Yang kedua ar-raja, mengharap. Dikala kita dapat beribadah, ya, dapat beribadah apakah itu kita mesti ada dua itu. Pertama khauf, takut kalau ibadah kita enggak diterima. Takut kalau ibadah kita kurang sempurna. Takut kalau di hati kita ada riak dan sebagainya. Lalu timbulkan lagi dalam diri kita sifat ar-raja. Arti ar-raja, mengharap. Apa yang diharapkan? Semoga Allah sempurnakan ibadahku dikala ibadahku ada kekurangan-kekurangannya. Makanya doa salat witir, ya kalau Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana, sampai nanti di ujungnya wa tammim taqsirana, ya Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan saya. Lalu yang ke-13 bersedih disertai rasa malu kepada Allah atas kecerobohan dalam ibadah. Malu. Orang yang melalaikan malu, yang meninggalkan sangat malu dan tidak tahu malu. Coba, Allah sudah memberikan kepada kita nikmat bisa tidur istirahat. Sudah Allah bangunkan jam 4, jam 3, bukan beribadah, malah main HP. Langsung buka HP aja, bukan beribadah, malah bikin kopi, ngerokok. Seharusnya kalau dia malu kepada Allah, Allah sudah bisa memberikan nikmat kepada kita, bisa istirahat. Loh, banyak orang yang nggak bisa istirahat, Pak. Banyak orang yang kada kawa guring. Kita kawa guring, kawa tenang, enak, bangun, sehat, walaupun mungkin ada sakit, tapi kita bisa beraktivitas. Yang seharusnya supaya kita jangan sampai menjadi orang yang ceroboh dalam ibadah, tidak pandai bersyukur. Malu kalau kita cuman duduk santai. Malu kalau kita di masjid ngobrol, orang tidak ada ngobrol, sidin ngobrol, supan. Coba umpama ada orang seberataan, sidin berdua aja ngobrol, kada supan. Supan sama ustadznya, masiri sama ustadz, sama Rasulullah. Sebenarnya yang malu kita. Ya, saya paling nggak senang betul kalau ada yang ngomong di masjid itu, tak tembak langsung. Supaya sadar, amun nak bepandir, ayo ada kedai kopi. Ayo ngobrol aja situ, mulai pagi jam 7 sampai johor, habis johor lanjut lagi, habis johor sampai asar, habis asar lanjut lagi. Insya Allah pian bulik di rumah, awas diceramahi orang. Ada tukang ceramah di rumah tuh. Biar ustadz ini ceramah di rumah, ada lagi yang hebat, lebih pintar ceramah. Iya, ada Pak. Ada di kantor itu kalau sudah beliau memberikan arahan, semua anak buah diam, nggak ada yang berani. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, ada yang lebih hebat lagi menceramahi dia. Ini kalau baca. Ayo, biar nang titel, maaf, ada yang bolangnya ganal, jubah, betongkat. Kalau ceramah semua orang 1000 tertegun. Wah, luar biasa. Pulang ke rumah, ada lagi yang hebat bisa menceramahi. Ayo, siapakah dia? Ketawa. jadi saya ceramah di Korem kan,
Kebetulan Pak Nono itu kenal akrab saya dan remnya Suharsono namanya. Saya bilang bapak-bapak kapten ini kolonel lah, cuman di sini aja hebatnya. Loh, kenapa Ustadz? Di sini kan Presiden Kirananya, sebelah sini kan, sini kan tentara. Ini cuman di sini aja gagah kayak gini, push up hebat. Kalau sudah suaranya menggelegar, lapor, acara Isra Mi'raj. Wah, coba kalau pulang saya bilang kalah sama ini. Betul bos. Jangankan tentara, Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu garangnya luar biasa. Jadi ada kisah Guru Jaya ini kemarin waktu kami di rumah Wagub. Kalau yang dulu saya ceritakan kan Syekh Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai ini seorang wali besar. Kalau sudah memberikan nasihat semua orang tertegun. Orang wali Pak, ulama besar. Cuma bila ke rumah ya kan pina membungu disarikin nang bini. Nah, ditunjuk-tunjuk nang bini. Nah, ya. Jadi muridnya ini kan bingung juga kenapa guru kita ini kalau sudah di hadapan orang Masya Allah, tapi kalau di hadapan bini, aduh, ini tunduk banar. Jangan-jangan dimakani bini nasi bakepor ini. jadi akhirnya murid-muridnya, ya Syekh, kenapa sampean takutan awan bini? Enggak, saya enggak takut sama istri, saya takut kepada Allah. Bah, ujubuhannya. Buktinya pian bila di hadapan bini, nah, iya. Nah, kami tidak senang ya Syekh melihat pian nih kalah awan bini. Aku tuh ada hutang jasa. Iya. Oh, kalau gitu kami pengen bayari hutang. Enggak, kata beliau. Justru aku tuh rancak disariki bini, derajatku diangkat Allah. Nah, jadi pian namun hendak juga derajat diangkat terus. Biar aja dimamai bini, lawasan mati juga nya betul kita. Jadi kisah cerita tadi, jadi ada sahabat yang disariki bini, terus disariki bini. Ujar sahabat yang lain, coba Pang kita minta pendapat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya keras ini. Jangankan manusia, setan kalau Sayyidina Umar lewat, setan lari Pak. Setan tuh kadang nih awan Sayyidina Umar. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Jadi kan kawannya kita bakalahian, sahabat bakalahian. Ujar kawan yang lain, berkisahan curhat lelaki pada lelaki. Ingat ibu ya, lelaki itu bisa curhat juga dia. Kayak apa aku nih kemana ini? Anu Bang, coba kita minta pendapat Sayyidina Umar Bang. Ayo bujur, tulakan naik kepada Sayyidina Umar. Begitu sampai di depan pintu Sayyidina Umar, wah, teng. Dia buahnya ini. Sayyidina Umar bininya kalah juan bini. Padahal Sayyidina Umar ini setan aja nggak berani. Bininya kalah juga, walai Umar nih on bininya. Iya bininya kalah, bininya nyaring bininya, suaranya ini. Pas hendak bebulik tuh rupanya Sayyidina Umar melihat, sini. Kenapa ya kamu? Sini. Bapak, ada apa? Ya Khalifah, kami sebenarnya mau minta pendapat pian. Ya kenapa pendapat apa? Kami datang ke sini hendak minta pendapat pian. Ya kenapa? Masalah apa? Masalah rumah tangga. Ya apa masalahnya apa? Ayo curhat sama aku. Kawan nulun ini rancak disariki bini. Bah, ya Umar sama aja juga. Ya sama aja jiwa. Sabar aja kita. Itu nang nomor berkata barang siapa nang sabar atas cerewetnya seorang istri. Tapi bini nang di sini kada cerewet baik berataan. Iya kan? Iya. Kamu pokoknya bibini ini ngalih lah. Tukarakanlah baju nang anu warna pink. Seorang ini bingung, Pak, mencari baju pink. Itu kan macam-macam.
kisahnya tugas di Jakarta nih. Ingati pokoknya jangan sampai ndak. Nang laki ini bilang hakun sidin begawi istrinya di kantor daripada mencariakan baju bini. Kenapa? Namun begawi di kantor ndak ada yang menyoal. Ya kalau sudah kita capek-capek beli baju pulik ke rumah ini lah, kenapa warna ini yang agak muda dikit nih tuaan sarikinya gitu. Sama aja kah juga? Hah? Iya kah? Iya, biar aja mati juga kayaknya. Nah, malu ya. Ini Sabtu depan, Senin depan masih kah? Ampihan kah sudah kita? Karena subuh saya tidak ada di sini. Subuh untuk subuh Ramadan mulai dulu saya tidak mau di Babul Jannah. Ya, tidak mau Pak. Sebenarnya muter-muter bagi-bagi kesihan. Ini juga banyak yang nggak dapat. Ya, yang nggak dapat masjid-masjid. Gimana Ustadz? Ya, bilang saya yang lain-lain. Banyak Ustadz yang lain. Bagi-bagilah biar sekali. Ya, Bengkuring aja nggak dapat. Pokoknya minta gurai. Ya, kok kita ceramah jam 12 malam aja sudah. Habis mana-mana waktunya. Ya, yang penting adalah. Ya. Ya, intinya mudah-mudahan nanti Ramadan sehat. Ya, ini sudah nggak berjarak saya. Ya. Sudah suntik COVID semua sini. Apa vaksin semua sudah? Nah, belum kah? Sama aku dah pun juga. Katanya kan kalau sudah suntik kan bebas, betul kah? Nggak pakai masker. Oh, berarti nggak jamin juga, mendingan kita usah. Sudah suntik berapa kali? Sekali. Boleh nggak pakai masker? Nggak jamin juga ya. Ya biar aja suntik, kasih tahu mana suntik nama kada. Yang jelas itu sudah ada apa namanya sertifikasi dari Majelis Ulama ada ya. Ya sebenarnya bukan suntik manginitis juga ada babinya Pak. Yang kita umrah itu ada. Ya itu tanya Pak Dokter itu ada ya, cuman kan ya nggak tahu lah ya, ada babi, ada sapi Pak ya, ada ayam. Untung kan ada kijang, jangan ada kijang bagus kijang Bang. Lemaknya itu lah, ada lemak ayam modelnya tuh, ada sapi, ada B2 B kompleks sama B apa itu. Iya. Baik, yang ke-14 tidak mengandalkan siasat dalam mencari penghasilan karena percaya kepada jaminan Allah. Nah, kita dalam mencari rezeki pokoknya yang lurus saja. Siasat itu maksudnya tidak perlu dengan cara ini yang sampai kadang-kadang haram ya. Sudah tahu kok ini tahu kok. Karena yang tahu betul kita yang bekerja. Bini tidak tahu. Yang tahu persis rezeki itu baik tidak baik ya. Mau dia pemborong kah, mau dia pejabat kah, mau dia pengusaha kah, mau dia apa aja kah, yang tahu persis gawian itu ya kita sendiri, dan hasilnya pun yang tahu ya kita sendiri, orang tidak tahu. Jadi semuanya kembali kepada diri sendiri. Nah, dalam hal mencari itu kita tidak perlu sebenarnya yang ngambil kebijakan ini apa itu ini macam dan sebagainya yang ujung-ujungnya nanti merugikan kita, padahal sudah Allah tentukan rezeki kita ya. Karena nggak sabar. Nah, jadi rata-rata kalau orang yang sudah terkena daripada hal-hal yang tidak baik, umpama dia berdagang curang, itu kan nggak sabar, anak lakas banyak untung. Pejabat juga gitu, hendak cepat banyak uang.
Yang lain juga gitu, pengen cepat, akhirnya jalan yang diharamkan. Dan dia tahu seluruh orang yang korupsi, dia tahu kok aturan-aturannya itu, dia tahu. Bahkan dia sering kok memberikan arahan kepada anak buahnya, bagus-bagus begawilah, kamu hati-hati bila begawi kena apabila ini wah, sekalinya malahinya duluan masuk penjara. Ya. Nah, jadi dalam hal rezeki kita tidak usah terlalu banyak berpikir, yang penting usaha. Yang perlu kita pikirkan, pulang nanti apa bekal, kita menghadap Allah. Rezeki itu jalan aja Pak, yang berdagang, yang jalan aja, ada aja. Karena sudah Allah jamin kok, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, sudah Allah yang terakhirnya warazaqahu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau ibadah nggak ada yang jamin, nuntut ilmu nggak ada yang jamin. Nang laki rajin, nang laki dapat barokah, nang bini ndak. Nang bini rajin ke majelis, rajin beribadah, nang bini dapat ibadah, dapat pahala banyak, yang laki ndak. Tapi kalau rezeki, nang laki kada singgawian, nang bini begawi. Umpama kira-kira nang laki makan kada? Makan. Bisa ndak yang laki dapat beli baju? Bisa, bininya begawi. Atau sebaliknya, kewajiban nang laki begawi, nang bini kada dapat. Tapi kalau ibadah, nuntut ilmu, yang istri nuntut ilmu, yang suami tidak dapat. Yang bini rajin ke majelis, yang laki sekak, selesai. Tidak dapat. Nah, itu namanya kita tuh tidak perlu ngoyo urusan rezeki. Yang penting ada usaha, insya Allah Allah beri. Tapi kalau ibadah ini perlu kita semangat betul. Istriku rajin tahajud, aku juga harus begitu. Oh, suamiku tahajud, diberikan bimbingan, dek sholat dek. Wah, nanti kamu kalau tidak sholat tahajud, aku tidak bawa kamu masuk surga. Karena ada babut tahajud nanti dek, pintu tahajud, tidak ada yang boleh masuk kecuali orang yang sholat tahajud. Dan disiapkan berapa ribu bidadari. Nenek mendengar bidadari sarek sidin. Wah, aku jangan kenal bidadari sidin, mantan nang bahari gini kam sarek benar. Padahal sudah tuha 80-an ya kahai. Akhirnya neneknya tahajud. Nah, itu namanya memberikan semangat sama nenek ya. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang yang melata, yakni makhluk bernyawa yang ada di bumi, melainkan Allah yang memberi rezeki. Nah, tapi tetap kita usaha. Tidak mungkin kita, ya Allah beri saya nasi pecel blek. Nah, tidak ada. Tidak kayak cerita Nabi Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama itakunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Tidak kayak gitu, itu mukjizat namanya. Kalau kita hendak nasi pecel, bagawi baru dapat duit. Dapat duit pun cari juga nasi pecelnya, mulai gerilya sampai ke lambung, cari nampina janda semok. Nah, itu tuh sudah. Nyawa ini nang semok-semok aja yang dicari. Nah, nukar nyaman lah nasi. Oh, nyaman, nang berjual aja dilihat gini nyaman ya sih den. Nah, ya kan. Nah, jadi bekerja disitulah Allah caranya memberi rezeki kepada kita. Begitu sudah kita beli, kadang-kadang belum rezeki kita juga Pak. Nukar sidin, oh saya bersepeda motor
Sampai ke rumah, hah? Tak gugur. Rupanya kreseknya bolong, tak gugur. Aku ini rancak yang diberi orang kalau Ustaz ini untuk di rumah ya bacaan ulun yang kedua Pak, ulun gantung di sepeda motor, bacaan kan selesai. Soalnya makan kucing. Rezeki kucing. Iya kan ulun taruh, nggak mungkin ulun bawa ke dalam pengajian, malu juga kita. Iya gantung aja. Tapi ini karena PCX ini ganal. Masukkan ke dalam. Jadi bisa itu sampai ke rumah, beluang ini makan kucing sekalinya. Rezeki kucing itulah. Berarti lah rezeki kita. Yang namanya rezeki kita pasti ada, di mana aja pasti ada. Jodoh juga gitu. Apa jorong bahari, ndak kemana-mana kalau mau rezeki kita. Iya. Cuman tentu ada usaha. Tender sudah masuk, ya kan? Apa usahanya? Cari PDKT, pendekatan. Ini siapa ini? Pak Haji. Oh iya. Pak Haji nanti mau ke rumah. Oh iya. Itu pendekatan namanya. Pak Hajinya ini senang batu Pak, cincin. Begitu sampai ke rumah ketok pintu. Ya, ada apa? Tidak apa-apa, mau silaturahim aja Pak. Ada cincin Pak, bagus ini Pak. Ini cincinnya kalau kita pakai Pak, apalagi disimpan tidak kelihatan Pak. Oh Mbak Sidin, bos kita nih ketujuh cincin. Ini berapa? Oh enggak Pak, ini untuk Bapak aja hadiah ini. Saya enggak jual Pak, itu warisan Pak dari leluhur. Bujur kan batu itu dari leluhur. Oh ya. Oh ya makasih ya. Wah ini bagus ini. Iya Pak, Bapak kalau pakai cincin bagus. Tapi anu Pak ya, yang kemarin itu Pak, yang itu kan tanda tangan terakhir Bapak kan. Oh itu ya. Oh saya lupa. Kamu serahkan sama Pak Yanto Pak. Oh ya ntar. Telepon Pak Yanto. Pak Yanto, bawa ke sini. Yang itu punya Pak Haji. Oh ya. Oh yang ini ya. Tapi aku dapat berapa persen? Gampang Pak. Itu kan untuk mukaddimahnya cincin Pak. Pintar juga ya. Ya sudah set. Tunggu paling 2 bulan selesai. Apa lagi? Itu usaha namanya. Jadi hati-hatilah kata-kata. Bilenya pacangan kada bebagian ustad tambah dosa benar itu. Masya Allah, mudah sehat berataan. Ya, mungkin ada yang tanya, satu orang boleh. Persiapan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Pak Ustaz sampaikan berkaitan amil, terkadang misalkan masalah utang pun ada yang beda paham bahwa utang yang dibenarkan diberikan yaitu utang karena Allah. Nah, inilah kita sering ambil itu berbeda pendapat sehingga ujung-ujungnya yang menentukan yang berkuasa atau ketua atau apa, padahal dia menentukan kriterianya itu sangat longgar. Misalkan yang 8 itu ada yang artinya kita akhirnya sulit untuk menegakkan yang ideal, yang benar hanya karena pertimbangan panitia itu kedekatan atau mikirkan anggotanya atau anak buahnya atau tetangganya. Jadi kriteria yang tegas yang seperti apa supaya diambil itu tidak terjadi perbedaan pendapat yang menjurus kita bisa salah menyalahgunakan. Yang kedua, bolehkah kita memberi batasan kepada warga supaya misalkan beras itu paling sulit, deadline dekat-dekat akhir baru, padahal nah ketika membaginya tidak mau repot, ujung-ujungnya ya bisa salah gunakan lagi. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan masalah adab di masjid. Kita diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid, tapi terkadang kalau subuh ini terkadang kita kan sholat di masjid yang satu terus menghadiri pengajian ke masjid yang lainnya. Nah pada saat itu masuk masjid, apakah kita melakukan lagi tahiyatul masjid
yang idealnya, atau terkadang karena ada taklim seperti tadi kita ya gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama badan amil orang yang berilmu, ingatin. Jangan sembarangan. Kalau kita tidak sanggup, tidak usah. Daripada cari dosa. Artinya orang yang duduk di kepanitiaan badan amil itu orang berilmu, tahu halal haram, tahu hak dan kewajiban, dan tahu amanah. Bagaimana itu amanah? Kita ini kan amanah, ya. Nah, kalau kita memang orang yang berilmu, siapapun kita, ketua dan sebagainya, nah kita wajib mengingatkan. Nggak bisa. Ini kan memang bapak ini dia berhutangnya itu karena agama. Kenapa? Beliau musafir. Lalu mencari ini dan sebagainya untuk apa? Dakwah, silaturahim ke apa sebagainya. Bisa. Tapi kan gini-gini. Nah, kita wajib untuk menegur tadi, walaupun kamu tahun depan tidak ikut lagi, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau sudah kita ingatkan dan sudah kita tegur, maaf ketuanya kah, siapakah, tokohnya kah, sudah. Kalau sudah kita tegur, dia kok masih istilahnya tidak pakai alasan kita atau pendapat kita, dia masih mengutamakan ini karena masih keluarga, biarin, itu urusannya, tanggung jawab kepada Allah nanti. Jadi perlu ketegasan dari si terutama ketua ini. Ketua kan dia membawahi semua, ya. Nah, harus tuh betul-betul ada masuk proposal, diseleksi lagi proposal ini, apa ini keperluannya. Nah, ada yang membaca atau mengkajinya, coba dikaji dulu nih, apa. Wah, ini enggak usah Pak, ini saya tahu Pak, ini penghasilan yang lain dia banyak Pak. Oh ya sudah, coret dulu yang lain. Panti asuhan juga jangan sembarang, ini amanah. Walaupun cuma 1.000 itu amanah, bukan duit kita, duit orang. Nah, jadi makanya badan amil harus orang yang berilmu. Dan yang kedua, semestinya badan amil itu disumpah dalam hal ini oleh pejabat setempat, mungkin lurahkah, mungkin apa di bawah lurah, apa mungkin ya yang bisa melantik beberapa masjid. Kan bapak satu kelurahan masjidnya ada 5. Nah, diatur kapan pelantikan untuk badan amil, paling tidak itu untuk memperkuat supaya mereka satu punya tanggung jawab, yang kedua betul-betul amanah, karena dilantiknya demi Allah. Kalau berani, saya tidak berani Pak, akan usah jadi badan amil, nggak usah repot kok. Oh, tidak berani semua Pak dilantik di masjid itu, tidak usah pakai badan amil di masjid, tidak apa-apa, tidak ada haram juga. Daripada nang beres orang hilangan. Iya, bahari bang kita zaman kekanakan mana ada badan amil, orang senang berfitrah kepada guru ngaji, ya, kepada tokoh, kepada kiai. Daripada nang di badan amil banyak hilangan, baik ke ulama langsung terserah sidin kah untuk sidin kah dikasih ke terserah, yang penting ke guru kita, ke ustadz kita, ke kiai kita, selesai. Daripada ke badan amil hati kita gini-gini, aku tadi nyerahkan zakat 10 juta, jangan-jangan hilangan itu tuh. Mendingan langsung aja. Ya, jadi mesti ada ketegasan, dan yang bagus memang ada yang monitoringnya, yang mengontrol terus itu. Ya, harus begitu. Ini bicara keuangan Bang, dan uangnya nggak sedikit, kadang sampai ratusan juta juga. Satu. Yang kedua tadi mengenai adab kita ketika kita masuk masjid, orang lagi taklim, jangan sholat. Kalau mungkin di belakang sana ada tempat khusus, beberapa kayak sekak gini nih, apa namanya, ya sekarang ini disiapkan di belakang, boleh. Kalau enggak langsung duduk saja, ganti dengan tasbih 4 kali. Jadi supaya tidak makruh, biar duduk niat i'tikaf,
ya etikaf tetap Pak. Nawaitu an atakif itu tetap. Apalagi tulisannya singganalan itu tuh. Ya, duduk niat etikaf baca tasbih subhanallah alhamdulillah subhanallah 4 kali. Itu pengganti bukan pengganti kita boleh tidak sholat kapan-kapan aku capek gitu. Itu pengganti karena darurat saja. Ya, jangan salah paham. Kalau umpama kita lagi santai masuk masjid, loh kok tidak sholat? Kan ada yang lain. Loh apa? Baca tasbih aja santai. Nah, jangan. Ini kalau apalagi acara besar apa macam ya. Yang ketiga tadi apa? Sudah. Oh ya, itu tergantung sosialisasi kita kepada masyarakat. Ya. Nah, yang sering terjadi kalau sudah diumumkan panitia Badan Amil Babul Jannah jam 10 malam Idul Fitri sudah kami atau jam 9 kami tidak menerima lagi dan sudah tutup, dan akan kami bagikan beras dan lainnya kepada yang berhak menerimanya. Sudah tutup tapi mejanya masih, si Acil masih duduk situ sidina fitrah. Oh sudah tutup. Orang kan berfitrah itu bukan karena dia tapi karena hendak ke Badan Amil. Apabila dia menerima haram hukumnya karena atas nama Badan Amil sudah tutup. Kalau perlu pintu pagarnya tutup, tinggal ngatur sini membagi umpama tutup sudah, bujur-bujur tutup, tulis tutup. Ini banyak nang kayak itu tuh sudah tutup. Haji Utuh, Haji Adul dudukan kancang kantong sidin lain tutup. Ikam kalau hendak berfitrah ke rumah aku aja, ayo ya. Nah pribadi tidak mengatasnamakan. Jadi ingati tahun ini bilanya tutup, mejanya cepat tariki ke belakang, tulis tutup. Kalau perlu apa tuh gerasnya tutup pian di dalam masjid atau di serambi belakang ini untuk matur membagi-bagi ya. Memang kan masyarakat sudah punya ilmu, dia tahu mana afdalnya ya. Cuman kalau kita pengen, kita himbau terus ya, bagaimanapun para bapak ibu masyarakat, yang namanya kita beribadah di bulan Ramadan ini amalnya berlipat ganda. Mau awal Ramadan, mau tengah Ramadan, kapan saja, mau siang, mau sore, amalnya berlipat ganda terus diberikan gitu. Karena kan di awal Ramadan kita boleh tuh, itu jawaz waktunya. Nanti di 10 terakhir sangat dianjurkan, lebih-lebih nanti di akhir puasa. Hari ini terakhir puasa sunnat betul. Abdalnya ketika khatib mau naik mimbar, masih mending jam 10 malam. Musiah buahnya berfitrah imbah subuh. Mana kita mikirkan hendak sholat Idul Fitri, mana mikirkan menerima zakat fitrah. Nah tapi kalau kita pribadi bagus sebelum kita berangkat ke masjid ya. Nah tentu tadi sosialisasi terus Pak, himbau bagi masyarakat. Kami dari panitia Badan Amil Masjid Babul Jannah akan menerima dan membagikan, dan kami harapkan untuk segera menyerahkan zakatnya, karena nanti pada malam Idul Fitri jam 8 atau ba'da Isya sudah kami tutup dan kami sudah membagikannya, dan kami tidak menerima lagi. Nah itu dihimbau terus. Insya Allah mereka kok paham. Kalau mereka paham tentu memberikan apa, meringankan daripada pekerjaan Badan Amil itu sendiri. Karena rata-rata mereka punya ustadz-ustadz juga paling abdol ya. Kalau sudah paling abdul hendak mencari nang jam-jam sore kah, atau nanti malam kah, atau habis subuh kah ya. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
صراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم صل على النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومبداه باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه لقد نعم الله اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي باقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا رزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا امدح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو ولا قوة الا بالله تعالى وصلى وسلم على الاشراق رقعتين الله اكبر الله أكبر كبيرا بكثيرين وجهتنا أني من مسلم إن صلاتي ونسكي على مثل الشريك له بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا يعلم إلا بما شاء الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين صراط بسم الله الرحمن الرحيم أنت مولانا وانصرنا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم. اللهم يا نور النور بالدور وكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور، نسألك أن ترزقنا نورا نستهدي به إليك وندل به عليك ويصحبنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظلام مشكاتنا، ونسألك بالشمس وضحاها ونفس وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بنا لا يحجبها الغيم الأوهم ولا يعترها قصف القمر الوحيدة عند التمام، بل أدم لها الإشراق والظهور على ممر الأيام والدهور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا في الله أحياء وأمواتا أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ولي أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد.